welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video penjelasan tentang materi dari mata kuliah BK Keluarga, yaitu saya memilih materi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Farida Aryani MPD. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Nabila Syariabidin. Saya dari kelas B, angkatan 2018, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu video, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, pengertian KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut Wahab 2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan bahkan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Ini sangat berbahaya sekali jika dibiarkan secara terus-menerus karena dapat membahayakan nyawa korban dan sekaligus tentang psikis korban jika tidak langsung mendapatkan penanganan dan perlindungan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan psikis, yang ketiga ada kekerasan seksual, dan yang terakhir itu ada penelantaran rumah tangga. Nah, yang pertama itu adalah kekerasan fisik, yaitu merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap beberapa jenis kekerasan yang dapat digolong sebagai kekerasan fisik, antara lain adalah dipukul, dilempar dengan barang, dijambak rambutnya, ataupun ditendang. Nah, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Nah, yang terakhir itu adalah penelantaran rumah tangga atau ekonomi. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau memelihara kepada orang tersebut, atau lebih tepatnya itu memberikan sebuah nafkah kepada keluarganya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Jayanti 2009, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah perselingkuhan. Dalam hal ini, perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami dengan perempuan lain, atau suami menikah lagi atau mempunyai istri lagi. Nah, yang kedua itu adalah masalah ekonomi. Kepala keluarga atau suami mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau menafkahi keluarganya. Nah, yang ketiga itu budaya patriarki. Menurut Basin, secara harfiah, patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak. Kata trauma berasal dari akar kata bahasa Yunani atau thamatos, yang berarti luka yang bersumber dari luar. Trauma memiliki pengertian ganda, yakni secara medis dan psikologis. Trauma dalam paradigma medis adalah seluruh aspek trauma fisik, yaitu trauma pada kepala atau bagian tubuh lainnya yang juga dikenal sebagai cedera atau gangguan fungsi normal pada tubuh. Nah, selanjutnya itu ada trauma. Trauma adalah jiwa atau tingkah laku
yang tidak normal akibat tekanan jiwa atau cedera jasmani karena mengalami kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan. Trauma dapat terjadi pada anak-anak yang pernah menyaksikan atau mengalami dan merasakan langsung kejadian yang mengerikan atau yang mengancam jiwanya. Nah, adapun upaya konselor untuk membantu korban dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa konselor merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu atau makna bantuan itu sendiri yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Sedangkan tugas konselor yaitu adalah menciptakan kondisi-kondisi fasilitatif yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien. Sementara itu, tujuan konseling mengadakan perubahan perilaku pada klien sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan memuaskan. Yang pertama itu ada bimbingan konseling traumatik. Trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak mengenakan atau menyedihkan, bahkan menakutkan, serta mencemaskan dan menjengkelkan. Selanjutnya yaitu ada menangani kekerasan anak. Menurut UNICEF, yang dikutip dalam Social World Journal, strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak yaitu yang pertama ada supporting parent, yaitu pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadinya, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Nah, yang kedua itu ada pendekatan yang memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah bahkan di luar lingkungan. Yang ketiga itu ada pendekatan yang memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat tindak kekerasan. Dan yang keempat itu ada pendekatan yang berupaya menyediakan layanan bagi anak seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Dan yang kelima itu ada perbuatan kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa negara ini memiliki proses nasional untuk mencegah dan menangani terhadap apa yang dilakukan atau apa yang anak itu hadapi. Nah, yang keenamnya itu meningkatkan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan anak. Nah, selanjutnya itu ada pemberian layanan konseling dapat membantu anak untuk sembuh dari rasa trauma yang dialaminya dan memberikan rasa aman terhadap anak untuk mengutarakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya dan apa yang sebenarnya dilakukan pelaku kepadanya secara jelas sehingga anak ini tidak lagi merasa ketakutan. Nah, itulah tadi video tentang penjelasan materi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah.